Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel saya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang percabangan if, di mana kondisi percabangan ini merupakan kondisi yang hanya dapat dikerjakan karena memenuhi suatu kriteria tertentu ya. Sebelumnya kita buka dulu Visual Basicnya. Masih ingat ya cara membukanya? Kemudian pilih New Project. Kemudian Windows Form Application masih tetap ya. Kemudian pilih saja OK. Di sini sudah terbuka ya formnya yang baru. Di sini if then else akan mengembalikan nilai boolean, di mana nilai boolean ini adalah true dan false atau benar dan salah. Jika suatu kondisi memenuhi syarat pertama, maka program akan dieksekusi dan program akan berakhir. Tetapi apabila syarat pertama kondisi tidak terpenuhi, maka if then else ini akan mengeksekusi syarat yang kedua, dan jika syarat yang kedua tidak terpenuhi, maka program akan menjalankan syarat ketiga. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita lakukan latihan ini. Yang pertama, formnya ini dulu sudah disiapkan ya. Kemudian siapkan juga ada 3 buah label. 1, 2, 3. Tinggal di double klik saja ya. Kemudian masukkan 2 buah text box. Di sini ya. 1, 2, kemudian 3 buah button. Button. Satu, 2, 3. Kemudian ditata ya, seperti ini tampilannya. Kemudian berikan nama pada teks ya. Hasil ujian tengah semester. Kemudian bagian label 2 diberi nama nilai. Kemudian label ketiga hasil. Katanya terbalik ya. Untuk button yang pertama, berikan nama proses. Kemudian hasil. Oh maaf, ini prosesnya. Kemudian yang kedua, bersih. Bersih di sini tujuannya jika kita mengklikkan bersih ini, otomatis tulisan yang ada pada text box dan hasilnya akan kembali seperti semula ya. Kemudian tombol yang ketiga ini adalah tutup. Untuk formnya, berikan nama hasil ujian. Sudah semua tampilannya seperti ini. Kemudian untuk text box satunya ini, berikan nama di bagian name. Ini ya. Ini kan text box 1, kemudian berikan nama
txt nilai. Kemudian bagian hasilnya ini adalah txt hasil. Kemudian untuk prosesnya, btn proses, kemudian bersih ini juga sama, btn bersih. Yang ketiga, btn tutup. Kalau sudah semua seperti ini, sebelum masuk ke bagian codingnya, langkah-langkah dari alur program ini adalah yang pertama, kita menginputkan nilai pada nilai sini, kemudian klik proses, maka akan menampilkan keterangan lulus atau gagal pada bagian hasil di bawah sini. Kemudian pengujiannya yaitu jika nilai 75 ke atas maka dinyatakan lulus, namun jika nilai di bawah 75 maka gagal. Tombol bersih ini digunakan untuk membersihkan tulisan yang ada pada textbox 1 dan textbox 2 ini. Kemudian tombol tutup ini fungsinya adalah menutup programnya. Untuk selanjutnya, double klik dulu pada bagian proses ini, masukkan codingnya. Di sini, if txt nilai, ini sudah ada ya. Kalau namanya yang tadi kita ketikkan sesuai, ini akan keluar ya, txt nilai. Kemudian dot text lebih dari sama dengan 75, then txt hasil dot text sama dengan lulus. Kemudian enter. Else di sini ya. Else enter txt hasil dot text sama dengan gagal. Kemudian ditutup dengan end if, end sub, dan kelasnya sudah ya otomatis ya. Untuk selanjutnya, ini adalah coding untuk bagian button proses. Kemudian untuk yang bagian bersihnya, double klik saja, masuk ke bagian ini ya dulu ya, form 1.fb ini, kemudian masuk ke buttonnya sini, double klik. Kalau sudah, txt hasil, txt nilai dulu ya, txt nilai dot text sama dengan petik 2, dikosongin ya, petik-petik gitu ya. Kemudian enter, txt lagi, tapi ini yang untuk hasilnya dot text sama dengan petik-petik. Kalau sudah, untuk selanjutnya yaitu tombol tutup ini, double klik saja. Di bawahnya sini cukup ketikkan tulisan N. Kalau sudah, silakan dieksekusi menggunakan F5 atau tombol yang ada pada
toolbar sini ya, bentuknya seperti play ini ya. Kemudian tinggal diklik. Kita lihat ini merupakan programnya yang sudah kita buat tadi. Dilihat dulu apakah ini akan bekerja apa tidak. Misalkan nilainya 60. Proses. Di sini ada tulisannya langsung ya, gagal. Kemudian bersih, tutup. Sudah jadi ya programnya untuk latihan pertama kita tentang hasil ujian ini ya, mengenai pilihan kondisi if untuk hasil ujian tengah semester. Cukup mudah ya. Bisa dilihat di sini programnya. Ini merupakan contoh latihan jika pilihannya hanya ada dua ya, lulus dan gagal. Kemudian bagaimana caranya agar pilihan ini bisa lebih dari dua ya, lulus, gagal, atau remedi ya. Untuk itu, yang pertama kita harus tahu dulu alur programnya. Untuk alur program yang kedua ini yaitu nilainya, kita menginputkan nilai dulu, kemudian klik proses di sini, hampir sama ya dengan latihan yang ini. Kemudian keterangannya dari hasilnya ini, yang pertama ada lulus, remedi, dan ulang. Untuk nilai di atas 85 ke atas adalah lulus. Kemudian jika nilai 75 sampai 84 maka ulang, dan jika nilai di bawah 75 adalah gagal ya. Untuk selanjutnya kita akan membuat program kedua dengan berkaca dari program pertama ini. Bedanya kalau program yang pertama ini tadi kita buat, pilihannya hanya ada dua, lulus dan gagal. Kemudian bagaimana jika pilihannya ada tiga? Yang pertama lulus, yang kedua remedi, yang ketiga gagal ya. Untuk yang pertama lulus adalah nilai di atas 85, kemudian untuk yang remedi antara nilai 75 sampai 84, kemudian yang gagal adalah di bawah 75. Untuk selanjutnya masih menggunakan latihan yang pertama tadi ya. Masuk ke sini untuk masuk ke codingnya. Kemudian pada bagian bawah sini, jika nilai lebih dari 85 saja ya, 85, maka lulus. Kemudian di bawahnya sini, lulus ini kan yang pertama else, kemudian tinggal kita tambahkan else if txt nilai dot text lebih dari ini dot text ya, sama dengan dot text lebih dari sama dengan 75, then txt hasilnya adalah remedi. Kemudian ini yang di bawah sini baru else-nya. Txt hasil dot text kemudian gagal. Maksudnya sini adalah jika tidak memenuhi kedua
kondisi di atas, maka hasilnya adalah gagal ya. Kemudian ditutup dengan end if dan end sub. Kalau sudah, tinggal di eksekusi saja ya ini ya. F5. Dieksekusi. Oh, ini sepertinya ada yang error ya. No saja. Sebentar. Dilihat errornya dulu. Di bagian sini. Coba diatasin ya. Kemudian saya coba lagi. Tidak ada error lagi ya. Kemudian nilai misalkan 85. Proses. Lulus. Kemudian bersih. Nilai 76 ya, masuk apa ini? Masuknya remedi ya. Kemudian 74. Proses, hasilnya gagal. Untuk yang bersih sudah berfungsi ya. Ini bersih, proses, dan tutupnya. Ini untuk latihan yang ini sudah paham ya mengenai kondisinya. Ini penulisannya jangan lupa kalau sudah menuliskan if, langsung di sebelahnya saja txt nilai ini. Kemudian di bawahnya sini ya keterangannya. Sama ini. Untuk latihan kali ini sudah cukup ya mengenai kondisi if else if ya. Untuk latihan selanjutnya bisa dilihat pada video yang selanjutnya. Sekian dulu. Wassalamualaikum.